untuk kita semua. Sebelum kita mulai aktivitas kita pada hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu Bapa. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi landasan bagi hidup kami. Kiranya Tuhan yang sertai, Tuhan yang pimpin, sehingga apa yang kami dengarkan pada pagi hari ini bisa menjadi berkat untuk kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari Amsal 21 ayat 2. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Judulnya Ujian IPA. Minggu ini Susi harus mengikuti ujian perbaikan karena nilai IPA-nya di bawah rata-rata. Dalam hatinya, Susi menyesal karena sehari sebelum ujian Susi sibuk membantu Mama mempersiapkan acara syukuran di rumahnya. Ia kecapean dan tidak sempat belajar. Mama sebenarnya sudah mengingatkan Susi untuk belajar, tapi Susi bersikeras membantu Mama karena ia yakin bisa mengerjakan soal ujian IPA tanpa belajar. Lagi pula, Susi selalu mendapat nilai bagus setiap ada ulangan IPA. Namun ternyata soal ujian kali ini lebih sulit dari biasanya, sehingga banyak soal yang tidak bisa Susi jawab. Ada rasa malu dan kecewa, karena teman-teman Susi sudah bisa bersantai-santai karena mendapat nilai bagus. Sementara Susi harus belajar lagi dan mengikuti ujian perbaikan. Namun kali ini Susi belajar dengan sungguh-sungguh sehingga ia bisa menjawab semua soal dan akhirnya mendapatkan nilai terbaik di kelasnya. Jagoan Kristus, pernahkah kamu ikut ujian perbaikan karena mendapat nilai jelek? Ujian perbaikan diberikan bila ada siswa mendapat nilai kurang dari standar yang ditetapkan oleh sekolah. Tujuannya supaya siswa itu bisa lebih memahami materi yang telah diajarkan oleh guru. Tahukah kamu bahwa Bapa di surga juga selalu menguji kita supaya melalui ujian itu watak hidup kita menjadi serupa dengannya. Ujian itu berupa persoalan-persoalan yang kita hadapi setiap hari. Bila dalam satu persoalan kita jatuh dalam dosa, berarti kita telah gagal dalam ujian yang Bapa berikan. Maka Bapa akan mengulangi ujian itu kembali dengan memberikan persoalan yang hampir sama dengan ujian pertama, supaya kita bisa menjadi pemenang. Kalau kita tidak ingin menjadi anak yang tertinggal, kita harus selalu taat firman Tuhan dan berjuang meninggalkan dosa setiap kali kita menghadapi ujian dari Bapa. Amin. Jadi anak-anak, kita harus tetap semangat dalam ujian kehidupan kita, mau ujian di sekolah juga kita harus tetap semangat dan harus dengan taat mengikuti perintah Tuhan. Percayalah bahwa itu akan menjadi berkat buat kehidupan kita hari ini dan masa yang akan datang. Oke, kita untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau berdoa, kembali kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat penyertaan Bapa. Pada hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Bapa, firman yang kami dengarkan ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi pembawa perubahan bagi kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi anak yang lebih baik lagi Tuhan di setiap harinya. Sehingga kami bisa menjadi kebanggaan untuk keluarga kami, juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa, sebentar kami akan memulai aktivitas kami Tuhan, kami akan mulai belajar daring Bapa. Walaupun pembelajaran ini masih dalam daring Tuhan, kiranya Bapa kami masih bisa tetap fokus dalam pelajaran kami, sehingga kami bisa menyerap segala materi yang diberikan oleh guru-guru kami, sehingga kami bisa menjadi anak yang pintar Tuhan, dan juga berguna bagi masyarakat di sekitar kami Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami dimanapun mereka berada Tuhan, dalam pekerjaannya kiranya Tuhan yang sertai, Tuhan yang pimpin.
Dan kiranya Bapa, Engkau juga memberkati kesehatan kami Bapa dimanapun kami berada. Berkati juga Tuhan guru-guru kami dimanapun mereka berada Tuhan, dalam aktivitasnya kiranya Tuhan yang sertai sehingga guru-guru kami bisa memberikan pelajaran materi yang bisa kami terima dengan baik Bapa. Kami mohon ampun Tuhan untuk segala dosa-dosa yang telah kami lakukan Bapa. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas anak-anak, semangat belajarnya. Shalom.